Tahun ajaran baru sudah datang. Setelah 2 tahun berselang, Jamiah Ahmadiyah Indonesia kembali membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa yang ingin menjadi mubalik. Namun, tidaklah mudah menjadi seorang jamiah. Para calon mahasiswa harus melewati beberapa tes seleksi agar bisa masuk menjadi pedang Imam Mahdi itu. Tentunya, mereka sudah siap dengan segala macam tes, karena sudah diinformasikan terlebih dahulu dari mubalik jemaatnya masing-masing. Negara Montai, Thailand pernah. itu kira-kira di Asia, di Eropa mana atau di Amerika mana? Asia Tenggara. Tercatat ada 28 peserta yang terdaftar sebagai calon mahasiswa Jamiah Angkatan 20. Mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Nggak tahu itu Pak. Ya kalau Indonesia mah tahu kali ya apa ya. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Kalau kita bicara tentang rukun Islam dan rukun iman itu harus definisi. Menjadi seorang mubalik dituntut mengerti segala macam ilmu keagamaan dan kejemaatan. Itulah sebabnya semua tes seleksi diujikan dengan berbagai materi yang menyinggung masalah keagamaan dan kejemaatan. Kalau Mekah itu dan Madinah itu di mana? Di Arab. Arab. Apa dia sebagai apa dia itu? Kiblatnya orang Islam. Kalau Ka'bah di mana Ka'bah? Ka'bah itu Madinah Ka'bah, Pak. Iya, saya tanya di mana Ka'bah itu? Iya, Ka'bah itu adanya di Arab. Tahu, di Arab itu kan luas ya. Luas itu ada berapa puluh negara itu. Nah, sekarang saya tanya Mekah itu tadi di Arab ya. Kalau Ka'bah itu ada di mana? Di Baitullah. Iya, Ka'bah itu Baitullah. Di mana itu? Mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Coba kamu. Zakat dan yang keempat membayar zakat dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ya. Jadi ada yang jawabannya kurangnya puasa saja. Orang puasa Senin Kemis puasa juga Islam kan ya. Tetapi Ramadannya tidak misalnya kan. Tidak, justru puasa di bulan Ramadan. Ya. Seperti haji juga kan. Ke Baitullah juga ya bagi yang mampu. Masih mau dari Satersan boleh dibilang beliau tidak mampu. Ya, karena dia dihalangi di jalannya, akan diancam lah begini gitu. Nah, jadi ibadah ke Baitullah ya dengan kondisi yang bisa. Dan beriman kepada hari kiamat dan qadar. Rukun iman percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar menciptakan malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya yang diturunkannya. Yang keempat, percaya kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, percaya hari kiamat, percaya bahwa akan datang. Yang keenam, percaya qadar dan qadar. Orang yang menyampaikan itu adalah utusan-utusan Allah, Rasul, Nabi dan Rasul. Sebetulnya ada berapa rukun iman? 6. Jadi masih pada misi dua. Agama Jawa. Iya. Nabi dan Rasul. Nah itu. Oh ya. Jadi bahwa kehidupan itu Pak, itu pasti ada. Ini pidato namanya. Oh gitu ya Pak. Iya. Saya senang presentasi sih. Jadi begini. Rukun iman itu amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa tu'minu qadri khairihi wa syarrihi ya. Nah, ini kamu harus hafal itu ya. Belum hafal. Ini karena tadi kamu tidak tahu definisi dalam bahasa Arabnya. Jadi mau cerita saja ini karena ini karena itu ya. Jadi harus kembalinya itu amantu, aku beriman ya kepada Allah ya. Wa malaikati dan malaikat-malaikatnya. Datangnya masih mau, lalu akan terjadinya kemenangan dan kemajuan Islam, matahari akan terbit dari barat. Ya, itu hari akhirat itu artinya. Pesannya Allah
Yang paling ditekankan adalah ilmu Al-Quran, mulai dari cara membaca sampai hafalan-hafalan surat pendek dan ayat-ayat pilihan. Di samping itu ada pula tes bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris dan bahasa Urdu, tes fisik, pengetahuan umum, dan tes IQ. Surat pendek Apa bawahnya? misalnya Al-Quraish, Terus Al-Lahab. coba baca Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Rahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah an-nasi wa yabanana bal yuridul insanu liyufjura. Kemudian kota yang bawah ada segi 4, ya, ada bendera, atasnya bergaris, kalau diputar setengah putaran atau dicerminkan, garisnya menjadi di bawah. Kemudian ada segitiga berdiri, yang bawahnya juga ada garisnya, kalau dibalik setengah putaran atau dicerminkan, berarti akan membentuk nomor berapa? 5. Iya. Untuk tes IQ tidak hanya diujikan untuk calon mahasiswa Jamiah saja, tetapi juga untuk calon murid tahfiz Quran. Meskipun tengah berpuasa, mereka tetap bersemangat mengikuti semua tes yang diujikan. Dari ke-28 peserta ini, nantinya akan disaring menjadi 18 orang yang dinyatakan lolos seleksi dan menjadi mahasiswa Jamiah. Semua usaha yang terbaik tentunya mereka persembahkan demi meraih cita-cita mereka dan untuk cabang yang mereka wakili. Ya sana mirip apa kan? Umumnya mirip ya ini boleh sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha 20 angkatan ini apa saja yang bisa kita ambil hikmah atau ibrahnya? Itu
menilai dan menghargai. Setelah 1 bulan berlalu, alhamdulillah, inilah ke-18 mahasiswa jamiah yang dinyatakan lulus ujian seleksi. Tapi mereka belum seutuhnya menjadi mahasiswa jamiah yang resmi. Masih ada beberapa tahap, yaitu ta'aruf kampus atau pengenalan kampus. Jadi orang wakaf menyerahkan diri akan melakukan pekerjaan jemaat ini sepenuhnya tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih. Yang mengharapkan dapat gaji tidak akan dikasih gaji orang yang bekerja, hanya dikasih ngawal jemaat. Tunjangan hidup. Tunjangan hidup artinya ya, karena kita hidup ini perlu berpakaian, perlu makan dan minum. Ini jemaat, nizam, khalifah yang akan menyediakan. Saya Ahmad Al-Qamar dari cabang Majislor, Pak. Yang saya mau tanyakan, tugas wakaf Zindagi itu adalah tablik dan tarbiyat. Yang saya ingin tanyakan, Pak, standar kesuksesan seorang wakaf Zindagi itu di lapangan, Pak, apakah kalau secara kemenangan, apakah semuanya akan ditarik masuk ke dalam Ahmadiyah, ataukah hanya seperti apa, gitu, Pak? Orang mulai melaksanakan, mengamalkan kebenaran itu sudah kemenangan. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak mengamalkan ajaran Islam. Banyak contoh sekarang itu. Apa yang Ahmadiyah sumbangkan. Ya, seperti umpamanya dulu saya lihat ya, tahun 74 di sini masih sedikit sekali orang yang pakai jilbab. Siapa yang dulu memerintahkan untuk bardaka? Orang jemaah. Ditiru dari contoh orang. Yang melarang orang merokok siapa? Nggak ada orang yang ditiru. Sekarang sudah ditiru seluruh dunia. Ini contoh kecil lah. Jadi ajaran Islam itu yang dikemukakan Ahmadiyah itulah yang baik, akan ditiru dan dicontoh orang, sehingga nanti semua orang mengamalkan, sebagian besar lah. Nah, itu sudah kemenangan. Yang saya muliakan Bapak Prinsipal Jamiah, yang saya hormati rekan-rekan dosen, bapak-bapak dosen yang berkesempatan hadir pada kesempatan sesi kali ini. Anak-anakku pengurus Majelis Ilmi dan juga para mahasiswa baru Jamiah Ahmadiyah angkatan ke-20. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan limpahan karunia, taufik serta inayahnya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang berberkat ini di dalam rangka mengikuti kegiatan ta'aruf kampus ya. Pengenalan kampus. Kalau di luar itu istilahnya banyak. Secara umum biasanya dikenal dari istilah ospek ya. Orientasi, pengenalan, studi dan pengenalan kampus. Kira-kira ta'aruf kampus yang dilaksanakan di jamiah kita ini dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi di luar sama lah, dalam rangka mengenalkan studi yang akan kita laksanakan selama kita ada di sini, paling tidak 5 tahun ke depan. Kemudian juga berbagai hal yang tentu harus kita ketahui, baik lingkungannya juga person-person yang ada di dalam lingkungan kita ini. Sebelum menjadi majelis ilmi ya, pertama diberi nama Senat Mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia tentunya. Ini dari 1998 sampai 2002. Ini di masa kepemimpinan di sini, mahasiswa baru dikenalkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan jamiah, mulai dari lingkungan sekitar kampus, sistem kepengurusan, dan lain-lainnya. Untuk mengenal jamiah lebih dalam, mereka dipersilakan untuk bertanya dan berkeliling ke tempat-tempat yang berada di kampus Mubarak ini. Perguruan tinggi kita itu ada yang universitas, kemudian ada yang institut, kemudian ada yang sekolah tinggi. Jadi semuanya disebut PT, perguruan tinggi. Jadi jamiah kita itu setara dengan perguruan tinggi. Oke.
Udah dilihat dari belakang, Munir udah dapat? Man? Udah semuanya udah dapat? Udah dapat? Oke. Di sini ada penjelasannya. Misalkan nomor 1 itu ada adventurous, adaptable, unlimited, analytical. Penjelasannya itu ada nomor 1 di sini. Kalau misalkan rekan-rekan menganggap diri rekan-rekan itu salah satu dari ini, cuma salah satu ya, nggak boleh 2. Salah satu. Misalkan Andika, wah, lihat nih, adventurous, adaptable, unlimited, analytical. Lihat, oh kira-kira saya adaptable nih. Checklist di sini adaptable. Checklist atau silang, boleh. Oke. Sampai nomor 40 semuanya ada penjelasan. Penjelasannya semua dalam kertas ini. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Nanti ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, boleh. Ada 40 soal, jadi 45 menit saya kasih. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ada pertanyaan? Itu udah tamu, udah 6 kamar tamu, 1 kamarnya 7. Ya, Mas 3 kamar mandi. tinggal dihitung. Gak bisa gini. Oke. Ayo teman-teman, silakan masuk ke atas. Namanya Pak Arif. Arif apa Pak? Rahman. Arif Rahman. ARH. Gimana? Beri Pak. Jadi kalau misalkan rekan-rekan lihat nonton di NTA Indonesia itu jam 5, nah ini adalah salah satu karyawannya. Ya. Editing gitu Pak ya? Editing, terus kameramen, terus teknisi, apa aja. Kalau sekarang lagi buat apa nih Pak? Dibikin picture. Ya, tapi nggak ada yang gambar. Nah, syuting indoor misalkan siapa aja, narasumbernya bagaimana, jadi tentuin. Itu jadi siapa yang bulan ini narasumbernya, misalkan temanya bulan Oktober itu Idul Adha. Tema Idul Adha nih, siapa narasumber yang mau kita panggil. Nah, jadi di rapat itu ditentuin siapa yang mau kita panggil, tanggal awal pasti di planning. Jadi syuting indoor bagaimana? Kalau nggak syuting, ngedit. Iya. Iya dong. Tanggal 2 kalau nggak syuting, ngedit. Iya, kalau nggak syuting, kalau nggak ada syuting indoor nih atau syuting outdoor, ngedit. Tanggal 3, enggak. Ya. Kalau nggak syuting, ngedit. Kalian mau saya sampai tanggal 30 nggak? Bener ini serius saya.